Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk dasar. Kita langsung ke materi. Sebelumnya, Anda harus memahami materi prasyarat yang sering digunakan dalam persamaan trigonometri. Adapun materi prasyaratnya adalah nilai trigonometri sudut istimewa. Jadi nilai-nilai trigonometri sudut istimewa sudah harus dihafal. Dari sin 0, sin 30 derajat, sin 45 derajat, 60 derajat, kemudian 90 derajat. Nah, kalau kalian sudah paham tentang ini, sin untuk cos sebenarnya merupakan kebalikan. Kalau sin ditulis dari kiri ke kanan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk memudah menghafal cos, kita nulisnya sinnya kebalik dari kanan, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan untuk menghafal tan itu rumusnya adalah sin per cos. Sehingga tan untuk 0 adalah 0 bagi 1 hasilnya 0. Untuk 30 derajat, tannya setengah bagi setengah akar 3 hasilnya sepertiga akar 3. Tan 45 setengah akar 2 per setengah akar 2 hasilnya 1. Sedangkan tan 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3. Dan tan 90 derajat 1 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Nah, ini harus dihafal benar. Kemudian materi prasyarat kedua adalah nilai trigonometri di semua kuadran. Jadi trigonometri dibagi menjadi 4 kuadran, sudutnya maksudnya, yaitu dari kuadran 1 tentang sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat, tentang 2 kuadrat kedua ya 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran ketiga yaitu 180 sampai 270, dan kuadran keempat adalah 270 sampai dengan 360. Nah, bagaimana nilai di masing-masing kuadran? Untuk kuadran pertama, sin, cos, dan tan itu mempunyai nilai positif. Sedangkan untuk kuadran kedua, itu hanya sin saja yang bernilai positif. Jadi di kuadran kedua, ini bisa dinyatakan dengan 180 derajat min theta. Atau bisa juga 90 derajat plus theta. Tapi hasilnya kalau sin, hasilnya bukan sin tapi cos hasilnya. Kalau kita menggunakan 90 derajat. Kemudian di kuadran ketiga, itu tan saja yang bernilai positif. Sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Sinnya negatif, cosnya negatif, tannya baru positif. Nah, di kuadran ketiga ini bisa dinyatakan dengan 180 derajat plus theta. Atau mungkin 270 derajat min theta. Kalau menggunakan 270 min theta, ini sin hasilnya akan menjadi cos. Cos, kalau menggunakan 270 min. Jadi kita gunakan yang hasilnya tetap sin-sin, cos-cos, tan-tan. Jadi di kuadran ketiga, kita ulangi, hanya tan yang bernilai positif. Sedangkan di kuadran keempat, itu cos saja yang bernilai positif. Yang lainnya bernilai negatif. Nah, untuk memudahkan kita menghafal nilai positif masing-masing fungsi trigonometri di semua kuadran, ini bisa kita analogikan. Kalau Pak biasanya menganalogikan dengan semua di kuadran pertama cintaku. Jadi kalau kita hafal semua cintaku. Atau mungkin bisa bahasa lain yang biasa populer yaitu semanis cinta tanpa kosmetik, bisa juga, tergantung anak-anak bagaimana caranya memudahkan mengingat nilai di masing-masing kuadran. Nah, berikutnya surat prasyarat juga adalah nilai periodik fungsi trigonometri. Nah, untuk sinus, jadi sinus mempunyai periode 360 derajat. Dalam artian setiap 360 derajat atau 2V itu nilainya akan berulang. Kosinus itu periodenya adalah 360 derajat juga. Kemudian tan periodenya adalah 180 derajat. Nanti ada hubungannya dengan periode ini dengan rumus dasar persamaan trigonometri. Baik, kita lanjut ke materi utamanya, persamaan trigonometri.
Jadi pengertiannya persamaan trigonometri merupakan persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu variabel, biasanya berupa sudut yang belum diketahui, dan dilambangkan dengan X, alfa, theta, dan lain sebagainya. Jadi contoh bentuk persamaan trigonometri seperti ini. Sin X sama dengan setengah, berarti X-nya kita cari nanti nilai X-nya supaya hasilnya sinnya setengah dan seterusnya. Jadi kalau kita klasifikasikan, bentuk persamaan trigonometri itu ada 3. Ada bentuk dasar, yang sin langsung hasilnya. Kemudian ada bentuk persamaan kuadrat, yang mengandung kuadrat. Dan bentuk cos X plus B sin X sama dengan C. Oke, kalau bentuk yang ini termasuk bentuk yang mana? Nah, ini adalah hasil modifikasi, nanti dia akan mengarah ke bentuk kuadrat. Nah, nanti kita bahas. Untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu bentuk dasar. Bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk dasar dengan rumusnya masing-masing. Perhatikan. Persamaan trigonometri bentuk sinus. Jika ada persamaan sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya, perhatikan, ada 2 rumus. Untuk X1-nya alfa plus K kali 360 derajat. Dan X2-nya adalah 180 derajat min alfa plus K kali 360. Kenapa 180 derajat min alfa? Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa sin itu dia positif di kuadran ke-1 dan kuadran kedua. Di kuadran ke-1-nya alfa, kuadran keduanya adalah 180 min alfa. Sedangkan periodenya adalah 360. Sehingga dia akan menjadi alfa plus K dikali 360. Atau mungkin 180 min alfa plus K dikali 360. Dengan syarat K adalah bilangan bulat. Nah, nanti kita bahas contohnya. Nah, untuk kosinus jika ada cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya juga ada 2. Yaitu pertama alfa plus K dikali 360 derajat, yang kedua min alfa plus K dikali 360 derajat. Kenapa ada 2? Karena di kuadran di perioditasnya 360 derajat itu dia mempunyai nilai positif yang sama di 2 kuadran 1 dan kuadran ke-4, seperti pembahasan kita di kuadran sebelumnya. Kenapa tidak dipakai untuk X2-nya 360 min alfa? Oke, mari kita bahas sebentar. Sebenarnya kalau kita pakai 300 min alfa, itu hasilnya sama. Misalkan X itu adalah, kita ganti X2-nya dengan rumus 360 min alfa plus N dikali 360 dengan N elemen bilangan bulat. Kalau kita operasionalkan, dia akan menjadi min alfa plus N plus 1 kali 360 derajat, di mana N merupakan bilangan bulat. Sehingga N plus 1 juga merupakan bilangan bulat, bisa disimbolkan dengan K. Sehingga rumusnya menjadi min alfa. Kemudian untuk tan penyelesaiannya ini. Tan hanya punya satu penyelesaian. Kenapa? Karena periodenya adalah di 180, dalam rentang 0 sampai 180. Seperti yang kita tahu tadi di kuadran, bahwa dia mempunyai positif cuma di kuadran pertama saja, sedangkan kuadran kedua enggak. Di dalam rentang prioritasnya dia hanya memiliki satu nilai positif, acuan kita, biar mudah menghafal rumusnya. Nah, bagaimana kita menggunakan rumus ini? Nah, perhatikan contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan trigonometri sederhana berikut ini, yaitu 2 sin X sama dengan 1 untuk X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 360. Jadi pertama kita harus ubah dulu bentuknya supaya menjadi ini. Jadi kita operasikan, kita ketemu sin X-nya setengah, kemudian kita cari nilai sin berapa setengah, yaitu sin 30. Temulah kita sin X sama dengan sin 30. Nah, sesuai dengan rumus, jika bentuknya seperti ini, maka X1-nya yang memenuhi adalah alfa plus K dikali 360 derajat. Dan alfa sendiri adalah 30 derajat. Plus K kali 360.
Karena K elemen bilangan bulat, kita coba dari 0. K sama dengan 0, kita substitusi K-nya 0, ketemu X1-nya 30 derajat. Kemudian K kita substitusi 1. K kita coba 1, ketemu hasilnya 390 derajat. 390 derajat ini tidak memenuhi, kenapa? Karena dia berada di luar rentang nilai X yang diinginkan, yaitu 0 sampai 360 derajat. Itu X1-nya. Kita cari untuk X2-nya. X2-nya yaitu 180 derajat min 30 derajat. Nah, X2-nya 150 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, X2-nya kita dapatkan, kita substitusikan ke 0, hasilnya adalah 150. Untuk K sama dengan 1, itu hasilnya adalah 510. Karena K1 sudah tidak memenuhi, maka tidak usah kita coba sampai K2 dan K3. Tapi kalau K1-nya masih memenuhi, kita coba K2, K3, dan seterusnya, sampai tidak memenuhi. Jadi, sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaian untuk persamaan ini, 2 sin X sama dengan 1, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Oke, contoh berikutnya. Nah, tentukan penyelesaian persamaan trigonometri cos 3X sama dengan setengah. Jadi penyelesaiannya kita ubah dulu. Jadi walaupun variabelnya 3X, kita biarkan. Cos 3X sama dengan setengah. Cos berapa setengah? Yaitu cos 60. Sehingga tabel yang tadi itu harus dipahami betul. Kemudian sesuai dengan rumus penyelesaiannya, X1 sama dengan alpha plus K dikali 360 atau min alpha. Jadi X1 itu adalah di belakang cos. Jadi yang dimaksud X1 kita ubah sekarang ini 3X-nya. 3X. Ya, 3X sama dengan 60 derajat plus K dikali 360. Sama-sama kita bagi 3, ketemulah X1 sama dengan 20 derajat plus K kali 120. Jadi kita sederhanakan ini, ketemu hasilnya ini. Nah, baru kita coba memasukkan bilangan bulat K, mulai dari 0. Kita masukkan 0, hasilnya 20. K1 hasilnya 140, K2 hasilnya 260, sampai K3 dia tidak memenuhi, karena di luar rentang. Kemudian kita coba untuk X2-nya. X2-nya tuh, min 60 derajat plus K dikali 360. Jadi kita sederhanakan juga ya. Hasilnya X2 sama dengan min 20 derajat plus K dikali 120. Kalau sudah sederhana, kita coba masukkan K mulai dari 0. K masukkan 0, hasilnya adalah min 20 derajat. Min 20 derajat tidak memenuhi karena berada di luar rentang yang diinginkan. Kemudian kalau kita masukkan K sama dengan 1, hasilnya 100. Kita masukkan K sama dengan 2, 240 ditambah min 20, yaitu 220. Kita masukkan K3, hasilnya 340. Kita masukkan K-nya 4, hasilnya 460 derajat. Ini tidak memenuhi. Tidak usah kita coba ke K5 karena ini sudah melebihi dari batasnya. Sehingga berdasarkan itu, input penyelesaiannya adalah yang memenuhi adalah 20 derajat, 100 derajat, 140 derajat, 220 derajat, 260 derajat, dan 340 derajat. Nah, demikian. Nah, untuk berikutnya, relasi silakan anak-anak kerjakan di buku latihan. Nanti dikumpulkan melalui akunnya di Google Classroom. Sesuai itu. Ini bisa dicoba dulu di rumah. Kita ke sederhana. Teman berikutnya baru lanjut ke bentuk kuadratnya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat belajar. Semoga bisa dipahami.